Oke, selamat siang anak-anak semua. Nah, semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, Ibu aturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sebelumnya Ibu ingin memastikan apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, itu agar pembelajaran hari ini itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana. Nah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya, Adi, mungkin doanya ya, nak ya? Ya, siap, Bu. Oke, silakan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Adi. Nah, untuk presensinya, nah dari jumlah anggota yang hadir sekarang itu udah semuanya hadir, tapi jangan lupa juga kalian itu absensi juga pada Nesa e-learning-nya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini itu kita akan membahas tentang integral tak tentu dengan metode substitusi. Nah, untuk IPK dan KD yang akan kita bahas, nah Ibu berikan tampilannya sebentar saja karena semuanya sudah ada pada Nesa e-learning, nanti kalian bisa cermati di sana. Sebelum kita mulai langsung pada integral substitusinya, nah ada baiknya kita mengingat kembali materi sebelumnya. Oke, kita mulai. Berarti masih ada satu orang yang salah. Nah, di sini ya, integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadikan kebalikan atau inverse dari operasi turunan. Ini jawabannya benar. Karena integral itu adalah anti dari turunan. Pertanyaan yang kedua. Ada 15 orang menjawab benar, ada 7 orang yang menjawab salah. Jadi, jawaban yang benar ini salah ya. Integral dari x kuadrat dx sama dengan sepertiga x pangkat 3. Ayo siapa? Ada yang tahu salahnya kurangnya di mana ini? Kurang ditambah C. Iya, benar. Jadi karena kita belajar integral tak tentu, jadi kan selalu ditambahkan C. Karena integral ini belum ada batasnya. Belum ada batas atas atau batas bawahnya. Oke, di sini Ibu berikan 3 permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama, nah mari kita cermati keempat integral ini. Integral dari 3x plus 5 dx. Nah, ini kan bisa kalian cari kan dengan rumus yang pertemuan kemarin. Kalau integral 3x plus 5 kuadrat. Bisa juga dengan cara gimana, nak? Dijabarkan, Bu. Iya, dijabarkan terlebih dahulu ya. Jadi kalian cari dulu 3x plus 5 kuadratnya berapa, baru kalian cari hasil pengintegralannya. Nah, yang ketiga juga sama, pangkat 3. Masih bisa kalian jabarkan. Kalau yang keempat, integral dari 3x plus 5 pangkat 15. Kalau kita jabarkan, bisa tidak? Bisa, tapi terlalu panjang prosesnya, Bu. Ya, benar. Ini pasti bisa kita jabarkan, tapi emang prosesnya terlalu panjang dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghitungnya. Jadi, nah untuk khusus integral yang seperti ini yang belum bisa kita jabarkan, nah nanti kita bisa gunakan salah satu metode yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalian lengkapi dulu titik-titik yang di permasalahannya, kemudian baru kalian bisa menarik kesimpulan apa yang langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan integral yang tadi. Nah, jadi kalian silakan diskusi di forum di kelompoknya masing-masing. Itu waktunya 30 menit ya. Nanti setelah diskusi di forum, nanti ingat upload juga jawabannya di Nesa e-learning-nya, baru kalian balik ke Meet ini lagi, kita presentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan boleh langsung masuk ke forum diskusinya yang ada di Nesa e-learning-nya.
presentasinya untuk yang pertama. Nah, untuk permasalahan yang pertama, Ibu minta tolong kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Siapa yang mewakilkan kelompok 5-nya? Saya, Bu. Ya, silakan Mila. Oke, perkenalkan nama saya Kadek Milanovita Kumal Astagina, nomor absen 11, perwakilan dari kelompok 5. Nah, di permasalahan satu ini, karena integral 3x ditambah 5 terhadap x sampai dengan integral 3x ditambah 5 pangkat 3 terhadap x masih bisa diselesaikan dengan memanfaatkan rumus dasar pengintegralan tak tentu, maka dari itu saya dan kelompok tadi sempat mencoba menyelesaikan integral 3x ditambah 5 pangkat 15 terhadap x menggunakan cara yang sama. Ternyata memang benar penyelesaiannya menjadi begitu panjang sampai-sampai kami kewalahan untuk mengalihkan fungsi sebanyak 15 kali. Untuk itu, kami mencoba mengikuti arahan pada permasalahan 1 dengan melengkapi titik-titik yang ada, yaitu seperti berikut ini. Sehingga, integral 3x ditambah 5 pangkat 15 terhadap x sama dengan integral u pangkat 15 terhadap u per 3. Maka, integral u pangkat 15 du per 3 sama dengan integral 1/3 dikali u pangkat 15 terhadap u. Dengan memanfaatkan sifat perkalian konstanta fungsi, bentuk ini dapat diubah menjadi 1/3 dikali integral u pangkat 15 terhadap u. Selanjutnya, kita dapat menggunakan rumus dasar pengintegralan tak tentu fungsi aljabar hingga ditemukan hasil u pangkat 16 per 48 ditambah c, di mana U adalah 3x ditambah 5. Jadi, integral 3x ditambah 5 pangkat 15 terhadap x sama dengan 3x ditambah 5 pangkat 16 per 48 ditambah dengan c. Nah, dari permasalahan satu ini, dapat disimpulkan ketika kita akan menyelesaikan soal pengintegralan yang tidak bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral, atau seandainya bisa diselesaikan, namun akan memerlukan proses yang cukup panjang, kita dapat menyelesaikannya menggunakan metode integral substitusi. Selain itu, dari permasalahan 1, kita dapat mengetahui bahwa metode integral substitusi ini merupakan metode pengintegralan dengan cara mensubstitusi hingga dibentuk fungsi baru yang lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, itulah hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Semua yang berbentuk fx kali gx pangkat n itu untuk menentukan hasil integralnya, kita menggunakan metode substitusi. Izin menanggapi, Bu. Ya, silakan Wahyu. Tidak berlaku untuk semuanya, Bu, tapi hanya berlaku apabila fungsi yang kita misalkan merupakan turunan dari fungsi yang lagi satu. Oke, benar sekali ya. Jadi tidak semua fungsi apabila fx kali gx pangkat n itu diintegralkan dengan metode substitusi. Nah, ini bisa diintegralkan dengan metode substitusi sama seperti yang dikatakan oleh temannya tadi, kalau salah satu fungsinya itu merupakan fungsi turunan fungsi dari fungsi yang lagi satunya, seperti itu. Nah, berikutnya, mari kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Nah, Ibu minta tolong wakil dari kelompok 6 untuk menunjukkan hasil diskusinya. Silakan, wakil kelompok 6. Baik, saya Ana Agung Isri Intan Permatasari, nomor absen 3, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan permasalahan 2. Baik, pertama-tama sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita membuat apa yang diketahui dan apa ditanya. Di mana diketahui laju berkurangnya luas luka yaitu dA per dt sama dengan 4 T-5 pangkat 3 mm kuadrat per hari. Dengan luas awal luka yaitu 609 mm kuadrat. Ditanya yaitu waktu T sama dengan T lebih dari 5. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu perubahan berkurangnya luka. Waktu yang diperlukan agar luka sembuh total yaitu AT sama dengan 0. T-5 pangkat 4 min 16 sama dengan 0. Nah, di sini kelompok kami memperoleh dua hasil yaitu T sama dengan 7 dan T sama dengan 3. Karena
Karena pada soal terdapat kalimat, dokter mengatakan agar lukanya sembuh total, dia harus menjalani pengobatan lebih dari 5 hari. Jadi T-nya lebih dari 5, sehingga yang memenuhi yaitu T sama dengan 7. Saya Bu ingin menanggapi. Ya, silakan Safitri. Perkenalkan, saya Safitri dari kelompok 3. Yang mencari waktunya itu yang mencari mensubstitusikan AT-nya, saya menggunakan cara yang berbeda sama Gung Intan, tetapi mendapatkan hasil yang sama yaitu T sama dengan 7. Berbedanya itu saya hanya mendapatkan satu hasil saja, langsung T sama dengan 7. Tidak mendapatkan T sama dengan 3-nya. Oke, berarti kamu bedanya di mencari akar pangkat 4 dari 16 berarti ya? Iya, saya nggak dapat plus minus langsung sama 2-nya. Boleh seperti itu, Bu? Oke, nah mungkin teman-teman yang lain yang bisa membantu memecahkan berapa sih hasil yang benar untuk akar pangkat 4 dari 16? Mungkin ada yang mau mencoba? Jika 2 dipangkatkan 4, hasilnya juga sama dengan 16. Dan min 2 dipangkatkan 4, hasilnya juga sama dengan 16. Maka 2 dan min 2 merupakan akar-akar dari 16 itu sendiri. 2 pangkat 4 benar hasilnya 16. Terus min 2 pangkat 4 juga hasilnya 16. Jadi untuk di sini untuk T-nya dia mendapatkan 2 jawaban. Jawaban akhirnya 7 sama 3. Nah, walaupun jawaban Gung Intan sama Safitri itu sama-sama jawaban akhirnya 7, tapi lihat dari prosesnya, nah kelompoknya Gung Intan yang benar. Nah, sekarang apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang mau menyimpulkan misalnya? Bu, saya ingin mencoba menyimpulkan. Ya, silakan Wulan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembelajaran pada hari ini, yaitu integral substitusi merupakan salah satu metode penyelesaian masalah melalui integral dengan cara menyubstitusikan salah satu bentuk variabel. Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Bintari. Baiklah, yaitu misalkan U sama dengan GX. Dengan G adalah fungsi yang memiliki turunan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa fungsi yang biasanya dimisalkan adalah fungsi yang berada di bawah tanda kurung atau berada di bawah tanda akar. Dengan begitu, maka akan berlaku du per dx sama dengan G aksen X. Maksudnya, turunan fungsi U yang diturunkan variabel X-nya akan sama dengan fungsi Gx yang diturunkan variabel X-nya. Kemudian, apabila kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan dx, maka akan menjadi du sama dengan G aksen X dx. Sehingga integral f dalam kurung Gx kali G aksen X dx akan sama dengan integral fu du. Lalu, mari kita misalkan f kapital adalah antiturunan dari f. Sehingga akan menjadi integral fu du akan sama dengan f kapital U ditambah C. Oke, terima kasih Bintari sama Wulan. Itu kesimpulan dari kedua temannya sudah lengkap sekali. Jadi mungkin teman-temannya yang lain bisa mencermati ya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, bagian mana apa yang kita pelajarin hari ini, terus bagian mana yang masih mengalami kesulitan? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Kesulitan yang saya alami selama ini itu ada di memisalkan fungsi integral. Kesulitannya di memisalkan U-nya? Ya, yang itu dah. Oke, jadi gini, kalau misalnya ada dua fungsi ya, ada fungsi fx sama gx. Nah, yang mana yang kita misalkan dengan U? Nah, yang kita misalkan dengan U yang derajatnya yang lebih tinggi. Kenapa yang derajatnya lebih tinggi kita misalkan? Karena kalau kita turunkan dia, nanti kita bisa eliminasikan dengan fungsi yang lagi satunya. Bisa kita sederhanakan dia. Pelajaran hari ini, Ibu Afian, Mas Santia, Om, Santi, Om.